Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu kepada kita, sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Hasr ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia akhirat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini hadir ke masjid yang penuh barokah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Demikian pula tak lupa kita berdoa, semoga para saudara-saudara kita seiman yang pada hari ini belum bisa hadir karena sakit, semoga penyakitnya segera disembuhkan. Dan yang belum tertarik atau tergugah untuk bisa hadir ke masjid ini, kita doakan semoga Allah segera mencurahkan hidayahnya agar menyadari bahwa sholat Jumat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, atas nikmat ini kita tentunya hanya satu ucapan, sebuah kalimat yang jangan pernah lalai di lisan kita, yakni sebuah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kami mengajak diri sendiri juga para jamaah sekalian untuk terus meningkatkan dan memperkokoh ketakwaan kepada Allah, karena kita memahami sebaik-baik bekal adalah takwa. Fatazawwadu wa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah wahai, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Demikian pula
dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Jangan pernah kita lupa akan bersyukur atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita, agar nikmat itu senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Tentulah syukur yang kita ucapkan ini harus ditindaklanjuti dengan implementasi kehidupan sehari-hari dengan penguatan ketakwaan kita. Bagaimana? Yakni mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian maka kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan di dunia dan bisa terus menjalankan tugas utama sebagai hamba Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Inilah makna sebuah kehidupan dan tugas kita sebagai hamba Allah yang harus diperkokoh di dalam diri kita, sehingga kita tidak pernah lalai menjaga kebaikan, amal perbuatan baik, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, untuk lebih menambah kelengkapan apa saja yang harus kita tingkatkan dalam keimanan dan ketakwaan ini, maka dalam kesempatan khutbah singkat ini kami akan menyampaikan nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat. Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit wa'mal ma sita fa innaka majziyyu bih wa ahbib man sita fa innaka mufariqu wa'lam anna zarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu anin nas. Jika kita lihat makna dari hadis ini, bermula adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena lafalnya bersifat umum, maka otomatis nasihat malaikat Jibril ini mengikat kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih dicermati. Hal ini selaras dengan para ahli usul fikih yang mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi sebab. Pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama nasihat atau pesan penting tersebut. Adalah yang pertama, isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Ini merupakan sebuah pengingat bagi kita untuk bertanggung jawab dan hati-hati dalam melangkah. Karena kita tahu setiap manusia tidak ada yang menghindari kematian. Semua akan mengalami kematian. Karena ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Quran surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Nasihat ini sebagai pengingat kita untuk tidak terlalu fokus pada kehidupan dunia. Dan kita jangan sampai terjebak pada kesenangan belaka sehingga kita lalai akan persiapan bekal akhirat. Karena kapan mati kita
tidak tahu. Juga mengingatkan kita agar mempersiapkan diri untuk bekal akhirat, karena kehidupan dunia hanya sementara, sehingga kita lebih fokus pada pengutamaan amal baik dan perbuatan yang akan kita lakukan, tentu kita niatkan sebagai peningkatan amal ibadah kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, nasihat yang kedua adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyubi. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Tentunya kalimat ini memiliki makna bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan memiliki konsekuensi dan balasan. Maksudnya, setiap perbuatan memiliki akibat. Apa yang kita lakukan akan memiliki dampak dan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, dan balasan ini tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan baik, balasannya adalah balasan baik, dan ketika kita melakukan perbuatan buruk, tentu balasannya adalah balasan seburuk. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Inilah pengingat kita akan pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan kita dan berusaha berbuat baik untuk menerima balasan. Andaikan perbuatan buruk sekecil apapun dianggap tidak bermakna di dalam kegiatan di dunia, atau lepas dari kegiatan pengadilan dunia, ingat, tidak pernah lepas akan pengadilan akhirat. Inilah benar-benar keadilan Allah dan merupakan suatu perwujudan nilai-nilai kebaikan dihargai dan nilai-nilai keburukan ada hukumannya sendiri. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat yang ketiga adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Kalimat cintailah siapapun, tapi ingat kau akan berpisah dengannya memiliki makna yang sangat dalam. Maksudnya, sebuah keterpisahan adalah pasti. Setiap hubungan yang kita miliki, baik itu dengan keluarga, dengan teman, atau pasangan kita sendiri, pasti akan berakhir. Entah berakhir karena kematian atau sebab lain. Jadi otomatis nasihatnya ini adalah nasihat kita jangan terlalu mencintai. Kecintaan kita jangan melebihi dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kecintaan yang ada di dunia ini sifatnya fana dan akan berpisah. Terkait hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Untuk itulah dalam kaitan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar dalam mencintai dan membenci sesuai porsinya. Karena bisa jadi orang yang dicintai menjadi musuh pada suatu hari kelak, dan orang yang dibenci suatu hari bisa jadi orang yang dicintai karena perkembangan waktu berjalan. Rasulullah SAW bersabda, ahbib habibaka haunama.
cintailah orang yang kamu cintai dengan tidak berlebihan. Asa ayyakuna bagi doka yaumama, karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid bagi doka haunama, dan bencilah orang yang kamu benci dengan tidak berlebihan. Asa ayyakuna habibaka yaumama, karena mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam hubungan dengan orang lain. Tidak terlalu berlebihan dalam mencintai dan tidak terlalu berlebihan di dalam membenci. Adapun nasihat yang keempat adalah wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malamnya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sholat malam memiliki keutamaan yang amat besar, karena sholat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seorang hamba menyisihkan waktu istirahatnya untuk mendekatkan diri dengan Rabb-nya tanpa diketahui oleh orang lain. Sholat malam juga merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu hingga sekarang. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Alaikum biqiyamul lail." Hendaklah kalian melakukan sholat malam. Fa innahu da'abus sholihina qablakum. Karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal laili qurbata ilallah. Dan sesungguhnya sholat malam itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. Wa man hata anil ism, dan mencegah dari perbuatan dosa. Wa ta'firu lisayyi'at, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Wa madradatu lidda'i anal jasad, dan dapat mengusir penyakit dari tubuh. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Nasihat terakhir atau yang kelima adalah wa ijaustina'uhu anin nas. Kehormatan adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Dalam buku Faidul Qadir halaman 134 dijelaskan, maksudnya adalah bahwa kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan dari orang lain adalah ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya, dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dengan kata lain, memiliki jiwa kemandirian, tidak bergantung pada orang lain, memiliki kepercayaan diri dan qanaah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, meskipun nasihat ini singkat, namun ia mencakup kebaikan dunia dan akhirat dan memberikan jaminan dengan kebahagiaan di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Semoga semua senantiasa Allah mudahkan dalam mengingat dan mengerjakan kelima nasihat tersebut. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa huwal ghafurur rahim.